Gua akuin kekalahan gua lempar pedang. Pokoknya gua ditangkap. Ditangkap lu? Semua nyamperin gua. Oh dibagiin? Bukan dibagiin lagi, gua disayur loh yang manduri. Koma gak? Enggak. Oh enggak koma. Gua ingat banget tuh. Damsik, kalau nggak salah Damsik namanya sama Negro. Negro ngambil gua, truit, masukin badan. Oh di ini Ya, bagi lu? tarik ke belakang. Terus? Sobek sih situ. Sama kedelewe itu kaki. Kanan boloknya putih banget. Oh, masih ingat banget ya? Iya ingat. Mati lu, der lu anjing. Assalamualaikum kawan, ketemu lagi bersama gua di Catatan Akhir Sekolah. Nah, kali ini gua di Catatan Akhir Sekolah ini mengundang salah satu jagoan yang terdengarnya di angkatan 2003, basis Parung. Di media sosial juga banyak yang request nih, namanya Bang Geboy. Gimana sehat? Alhamdulillah. Nah, lagi sibuk apa? Biasa percetakan itu sablon. Mau sablon ya? Sablon. Mau mancing. Mau mancing gua. Hobi itu. Banget. Nah, Boy, kebenaran di Catatan Akhir Sekolah ini kita mengungkap yang namanya sebuah kisah sekolah, Boy. Sebuah kisah sekolah, dan di sini juga lu banyak yang request nih, Boy. Bener gak? Oh, Geboy tahu ya. Masih ada yang kenal-kenal aja. Karena kan lu waktu itu angkatan 2000 masuk 2003, lulus 2005-2006 bisa. Tapi alhamdulillah sampai lulus ya, Boy. Lulus tanpa cacat. Tanpa cacat. Karena coba lu kenalin dulu, Boy, nama lu, Boy. Nama asli dia. Cuma buat di jalanan anak-anak taunya Geboy. Geboy. Basis Parung 614. 614 Parungnya. Berarti salah satu sesepuh juga, Boy, ya. Sesepuh di Parung juga nih, Boy. Itu tergantung anak-anaknya. Ini sih, Boy, sebenarnya ini banget, Boy. Nah, zaman sekarang, Boy, tawuran-tawuran tuh kan emang bener-bener rame banget tuh ya. Rame kacau ya, Boy. Nah, ini lu perbedaan dari tawuran zaman dulu zaman sekarang gimana sih, Boy? Sebuah kisah lu nih, Boy, waktu zaman lu masuk awal dari awal. Itu lu kenapa sih, Boy, masuk awal? Padahal lu main sekolah gitu. Cerita dari awal. Ya, cerita nih, Boy. Dulu awalnya tuh sebenarnya pengennya masuknya Budi Utomo. Budut. Berhubung gue di Budut nggak ada yang kenal, pas SMP, nah gue nongkrongnya di Parung. Kebetulan di sebelah tongkrongan SMP gue itu tongkrongannya anak AUD. Itu di zamannya abang-abang kelas gue zamannya Kubil, Arau, sama Hidung. Oh, jadi di tongkrongan itu anak AUD. Ya, dan awalnya gue bener-bener jadi nekat masuk AUD itu pas gue lagi jalan nih sama anak AUD, gue nganter dia main ke rumah ceweknya nih di Seeng siang-siang. Pergi, gue berangkat, singkat cerita pas pulang nih lewat tongkrongan Basta, dikepung sama anak Basta. Itu lu udah sekolah? Gue masih SMP. Masih SMP. Cuma di sekolah gue, tas gue tuh emang tertuliskan label 14 gitu. Oh, di tas lu. Nah, gue dihubungin tuh gue berdua sama anak AUD. Gue pakai baju coklat, temen gue pakai baju ten. Iya. Kalau ngincurin. Oh, lu SMP segitu, tapi itu yang kalau ngincurin tahu lu SMP? Tahu. Gue cuma kalau ngincurin, gue ditanya, lo anak AUD? Gue bilang, gue calon AUD. Kalau mau ketemu gue tahun besok. Gue masuk AUD, dendam sama gue. Oh, berarti semenjak itu? Semenjak itu lu dikalungin CR langsung lu dendam sama anak AUD. Itu dia udah yang kalungin CR itu emang udah SMA? Udah SMA. Malah pas gue masuk kelas 1 AUD dia lulus. Gak ketemu sama sekali. Kalau ketemu, itu siapa tuh? Ingat tuh? Mukanya ini. Oh, SMA tadi? Basta. Oh, anak Basta. Basta Parung. Basta Parung. Oh, berarti bukan dari istilahnya silsilah di daerah rumah lu emang ada Parung, ada AUD? Ada satu alumni tahun 2001 kalau nggak salah. Satu-satunya. Oh, satu-satunya. Oh, ya. Lulus. Dan gua alumni satu-satunya juga di tempat ini.
dari 2001 ketemu di 2006. Sisanya tumbang semua. Sini tumbang semua. Tumbang semua. Tapi waktu barengan lu banyak. Ada sekitar pas gua kelas 1 itu 3 orang. 3 orang. Oh, parung nggak pernah banyak. 2 orang cukup jaga pintu depan, pintu belakang. Oh, berarti 3 orang cukup. Cukup. Itu paling pasnya apa? Mentok. Oh, mentok. Mentok. Berarti paling mentoknya lu 3 orang lah ya. 3 orang. Itu gimana boy? Menurut lu jawab boy? Seru. Gimana itu serunya? Awal cerita gue kelas 1 kan gue sama keluarga nggak boleh buat pulang ke Parung. Gue nggak boleh lah karena orang tua kakak gue tahu jalurnya bahaya dan gue diungsiin lah ke Borneo. Gue tinggal di Borneo sekitar kurang lebih ada 3 atau 4 bulan. Gue nggak pulang ke Borneo, gue nggak pulang ke Parung. Terus kemana? Ngalong. Oh ngalong, udah tradisi banget ya. Akhirnya dari Bogor papa gue nelfon ke rumah nyariin gue nggak pulang. Rame lah pas gue sampai rumah. Udah gue minta dibebasin, gue mau pulang kemana aja. Akhirnya kasih. Oh, jadi orang lu udah ngomong sama orang tua. Ya, akhirnya gue bisa pulang ke Parung. Dan perjalanan di Parung ternyata lebih gila dari Borneo. Borneo itu paling cuma ribut sama Yatek. Yatek, di depan gerbang Yatek. Oh, karena emang lu ngerasain ya gue. Ngerasain. Nah, walaupun lu masih Parung tapi lu ngerasain. Dan akhirnya pas pulang ke Parung, ini jujur cerita nih 1-2 minggu pertama itu bisa dibilang bisa hampir nangis lah kalau bisa nangis. 1-2 minggu lu masuk sekolah tuh? Pulang ke Parung. Oh pulang ke Parung? Iya. Karena di jalur benar-benar gila. Benar-benar gila musuh-musuhnya. Biasanya Parung emang danger juga ya boy? Danger. Yang lu rasain lu setiap balik tuh gimana sih boy? Pas kelas 1 itu setiap balik itu kan di jalur Tridharma nih musuhin. Musuh-musuhan karena kita ngelewatin depan Tridharma ya. Pasti. Ya, mau 1, 2, 3, 4 kumpul semua. Sedangkan kalau Parung cuma berdua, bertiga. Paling banyak 6 orang lah. Dari mulai pintu kereta tuh sampai gang Ponco Ciong itu macet. Oh macet ya. Itu di jalur Tridharma semua. Di zaman itu. Nah, zaman itu. Emang kebetulan jalur emang cuma 1 jalur macet. Macet total di depan Tridharma aja bisa sampai setengah jam. Habis itu dikocok. Oh berarti 3 orang ya boy ya? Ada ya 3 orang sama kelas 2 1. Ada kelas 3. Cuman kan tradisi di AUT itu kelas 3 udah nggak boleh berantem. Oh tradisi di AUT ya. Kelas 3 cukup udah urusin buat masalah ujian fokus. Sisanya tinggal kelas 2 kelas 1. Itu tradisi di AUT. Entah sampai sekarang masih ada atau enggak. Terus lu berarti posisi kelas 1 itu didikan dari anak kelas 3 apa anak kelas 2 gitu ya? Iya. Gimana tuh boy? Lu dibantai mulu dong? Oh, asli. Soalnya musuh gua kelas 1 gua nggak mau lawan kelas 1 kelas 2. Gua lawannya kelas 3. Kelas 3? Ya, 3 dari TD? Dari TD ya. Musuh-musuh gua tuh yang kelas 3 itu zamannya Olin, Medo. Itu yang TD Parung ya? TD Parung. Oh TD Parung. TD Parung. Gua rasa itu lah yang benar-benar kayak kucing lagi. Oh, tapi lu sering bentrokannya berarti ketemunya di Parung pas tuh emang sama aku jago kelas 3 kan? Di Parung pas kita nggak ribut. Oh di Parung pas enggak? Berarti ributnya di jalur aja? Di jalur. Gua emang perjanjian di zaman itu sama musuh-musuh gua, pokoknya musuh-musuh sekolahan gua. Di Parung kita nggak usah ribut. Parung pas santai. Oh di Parung pas santai ya? Tapi kalau mau ribut, 1 jengkal keluar dari Parung kita perang. Oh gitu. Itu bedanya. Oh jadi lu di Parung pas tuh emang enggak buat apa ya? Buat apa? Emang rusuh boy di situ? Gak dapat apa-apa di tempat itu. Emang kita tiap hari di situ percuma berantem juga. Oh, karena emang titiknya situ ya. Parung cukup buat nyantai aja. Tapi sedang kalau dari Parung kita perang itu perjanjian. Oh perjanjiannya gitu. Ya. Terus kalau ribut itu gimana? Selain di jalur ya? Tragedi ya sebenarnya emang lebih sering di jalur ya. Karena kan kita berangkat sekolah itu pagi itu kita ngelewatin 32 basis. Oh 32 basis boy? Dari semua musuh 32 kali berantem dari basis kecil sampai basis gede. Itu yang gue hitung. Jadi danger banget di Parung ya? Kuat nyali, kuat badan. Tuh. Berarti lu udah malu paling ujung ya boy ya? Paling ujung ketemu ujung.
Tapi pulang pergi aman dong. Alhamdulillah aman. Berarti ya yang lu dia ciumin CR itu dia udah lulus pasti. Ya kan udah masuk udah lulus. Ya ketemu dong. Nggak ketemu ya. Berarti bawahan-bawahannya doang yang lu jadi bantai. Sempet gue cari. Cari. Jadi kan saudara gue ada di IKTW juga. Gue tanya situ siapa? Oh namanya si ini, rumahnya di sini. Cuman orang udah nggak lulus, udah nggak seru dong. Oh iya sih. Udah bukan zamannya. Iya. Nggak enak itu berantem. Nggak tahu malu juga gue ya, lu SMP dikalungin CR ya. Karena udah tahu nih lu, wah ini bakal jadi titisan out nih. Emang musuh gua. Ini bukan masalah malu nggak malu. Di zaman itu emang out itu bener-bener banyak musuhnya, bener-bener emang berantem terus. Karena zaman gue itu yang gue alami nih, dari SMP nih, out nggak bisa keluar dari tongkrongan, di Parung. Cuma sampai tongkrongan tuh di Jojo namanya, udah keluar sedikit di Parung berantem. Itu zaman itu tuh. Oh, zaman itu. Iya, maju sedikit, naik sedikit, ke bawah Ponjulok ribut sama tende. Karena kan dari sini ukuran paling sekitar 50 sampai 100 meter lah itu tongkrongan tende. Sebelahnya penerbangan, sebelahnya IKTB. Musuh semua boy. Nah, di zaman gua baru gua bisa naik ke atas. Karena gua bosen di situ terus nongkrong. Gua coba ajak anak-anak, ayo kita naik. Kasih kok udah pasti ketangguh. Kita naik lah ke metro, geser. Oh, perebutan lah, gitu. Cuman tetap kalau di Parung itu ya kita cuma ribut nggak sewah di jalur gitu, karena nggak seru. Oh, nggak seru ya? Nggak seru buat gua, nggak seru. Apanya ribut lagi enak pisahin. Oh iya, berarti lagi pokoknya Parung buat santai ya? Buat santai. Itu singkat cerita lu kelas 1 kan? Kelas 1. Banyak angkatan lu. Hitungannya berarti tadi lu cerita 3 orang? Di Parung mentok 3 orang, di Salabenda 2, Taman Sari 1. Oh berarti habisnya cuma 3? Iya, kan dari Salabenda ke Parung itu masih makan waktu hampir setengah jam. Jadi gitu Parung mentok. Jadi singkat cerita lu kelas 1 naik kelas lu gimana tuh boy? Makin ini aja dong boy, makin kedidik aja dong. Makin jadi ya. Gue pernah cerita seru nih, pertama awalnya lah gue di TO sama TD. Hari Kamis itu Tridharma horor. Oh hari Kamis? Ada harinya boy? Ada harinya di zaman itu. Oh di zaman itu? Hari Kamis Tridharma nggak ada yang pakai tali. Batangan semua. Emang udah ceritanya tuh. Gua nggak tahu dong. Pokoknya di zaman gue itu hari Kamis hari danger buat gue di Tridharma. Oh buat lu. Nggak ada musuh yang pakai tali. Gimana tuh boy? Gue pulang kan gue ngambil mesin nih. Temen-temen gue lain otomotif. Gue pulang paling belakangan jam 1. Hari Kamis jam 1. Pokoknya lewat jam 12 bahaya. Gue di sekolahan nih di depan gerbang kacang-kacang panjang nih. Berenam kacang-kacang panjang, yang panjang mati. Gue kena. Oh gitu. Nah, udah gimana ya, udah was-was lah segala macem. Kebetulan emang bener sedang rame-ramenya anak-anak udah kusur siap nih siap rame, anak-anak udah pada siap. Cuman gue udah ukur karena kan kita kalau buat gue pribadi namanya buat berani, buat berantem, buat segala macem tuh bukan cuma modal nyari aja, otak juga dipakai. Udah siap, anak-anak udah siap di pintu nih sampai depan tende, anak-anak gue bohongin bukan itu sebenarnya. Duduk, anak-anak duduk, break, gua loncat sendiri. Gua loncat sendiri. Oh bocah lu nggak, lu suruh duduk tuh? Iya, karena gua yakin kalau turun semua, gua yakin banyak korban di awal juga. Lebih baik biar gua aja yang jadi korban. Oh depan TD? Depan, sama sekali depan. Bis gua tuh nempel sama warung dia zaman dulu kalau macet. Oh iya sih, emang macet total. Di depan biji mata, jarak 1 meter lah. Itu jadi pasti lu lebih banyak banget boy. Banget. Ribut situ, mau pakai kopel, ribut, gue nggak tahu yang mental siapa, inget gue tadi mental. Nah gue lari nih, gue kan turun dari pintu depan, gue mau nipu ceritanya, gue muter ke belakang bis, gue mau masuk lagi lewat kiri kan, taunya pas gue sampai depan bis, gue ditumpuk sama calo. Oh sama calo? Remannya situ, itu, habis lah gue situ. Terus bocah? Nggak dulu nih? Enggak berani. Tapi itu anak PD tahu jalur sendiri doang apa tahu di bis juga? Tahu. Dibantai gak itu bis? Enggak. Kamu dibantai? Karena TO di zaman itu gua. Oh dulu ya. Jadi anak-anak TD nih kalau ngeliat anak-anak awal nih, biasa anak-anak kusur dulu pintu tet.
bantai kejar. Kalau gue nongol, mereka belok. Gue doang yang kejar. Oh, lu doang nih di Mati kayak bawa pedang udah kayak film Majapahit terus. Nah lalu gue ditangkap gue habis digulung sih. Digulung, dibacokin segala macem. Itu sama anak Teddy apa sama Jakam? Sama Tede sama Jakam, Tedenya balik lagi. Pas kejadian itu, gue habis dari gue bangun lagi diri sampai akhir gue inget itu, gue digetok kepala gue sampai besi pipa segini. Kepala gue deng, itu kerasa kayak Tom and Jerry kena-gunang. Oh benar. Gue nggak sadar lagi. Nggak entah berapa lamanya, gue sadar baru gue inget lagi, gue masih diinjak-injak di situ, gue mau dibakar. Oh itu lu tengah jalan aja. Tengah jalan. Tapi kelas 1 benar-benar nggak nurunin boy. Itu berarti lo mana kelas 1 dong? Iya. Nggak nurunin tuh? Ya lebih bagus jangan nurunin. Daripada banyak korban. Oh berarti udahlah lewat ya? Ya. Mereka lewat dong berarti. Gue nggak tahu ya ceritanya mereka gimana, pokoknya gue di situ digulung, habis gue sadar lagi, gue bangun, gue mau dibakar. Oh mau dibakar? Nah, untungnya di situ kalau nggak salah entah itu dari anggota TNI atau apa pakai seragam atau guru tridharma, gue nggak tahu, nyelamatin gue. Oh diselamatin untungnya ya. Bentar lah mundur, mungkin gue mundur, gue bangun. Tapi masih pegang BR? Udah habis. Tangan kosong, gue bangun, gue periksa badan, kaki badan nggak kenapa-napa, aman. Pas gue lihat tuh macet total kan, tuh penumpang yang dari Bogor ke Parung, dari Parung ke Bogor begitu semua. Badan nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Pala nggak apa. Ada goresan di sini sedikit, cuman nggak ini, cuma keluar darah setetes lah. Terus tapi keadaan lu pusing dong? Sempat keleng. Cuman gua warung pinggir dulu sebentar, beli air, minum, beli rokok. Di depan Tede? Depan tadi. Gue tengah jalan, gue tolak pinggang, gue bilang besok lu semua mati ya gue balas dendam. Tuh, gue semua. Lu minum air, mereka masih ada? Ada, enggak. Gue sambil tolak pinggang, gue rokok, gue bilang besok lu semua mati ya lari semua, yes. Akhirnya gue suruh pulang, udah pulang. Naiklah gue angkot. Oh, naik angkot sampai Salabenda. Di perjalanan depan Jogja baru gue dikasih tahu sama ibu-ibu, dek kupingnya berdarah. Saya bilang, mana kuping itu? Di sini. Kenapa? Dibacok bukan? Ya emang gue dibacokin gitu kan. Tapi nggak apa-apa bu, bilang juga gue sampai Salabenda. Nah kelas 3 gue ada di situ, ada dablam, acok, sama botak. Oh kelas 3 gue, sisanya gue nggak tahu lah mana itu rame, kes gue nggak tahu lah. Mereka udah mau balikin. Oh lu nyampe Salabenda, laporan lu sama anak kelas 3? Iya, gue nggak laporan, jadi yang bibis. Teman-teman gue yang laporan, karena laporan mereka katanya gue mati. Oh, karena setahu mereka dilewatin aja gue ya. Karena pas temen gue cerita itu, pas gue tanya, pas mereka juga mau turun, kata Kenek, jangan turun, temen lu pasti mati. Tahunnya gue udah mati di situ. Dan cerita pun setelah itu, karena gimana ya, gue nggak keluar kan setelah itu tuh berapa hari gue nggak sekolah dulu. Itu cerita nyebar dari KTP semua, katanya gue mati. Oh mitos, mati ya. Kalau kita di Dongpong Komara, gue bilangnya kayak gitu. Gue tahu aja gue. Terus itu anak-anak kelas 3 lu pas lu nyampe Salabenda jadi ngebalikin lagi? Nggak jadi. Oh nggak jadi? Nggak jadi, cuma ketawa doang, monyet gitu lah. Itu nggak kenapa-napa lu. Taunya ada temen gue satu yang tangkap, Kabir. Oh kenapa? Ya, gue nggak tahu ceritanya, cuman dari anak-anak cerita nih, dia nurunin. Taunya dia baca R1, gue pakai tali doang. Sedangkan di dalam bis gue minta yang UBR siapa? Emang kurang ajar juga anak-anak awal juga. Jadi kalau UBR tuh jumpetin tuh. Oh iya sendiri. Iya, maksud gue kan kalau dikasih kan enak. Iya sih. Gitu. Berarti di hari yang sama lu nurunin ternyata si Kabir mungkin mau ngebantu, gue nggak tahu ceritanya ya. Tapi dia ketangkep. Dan gue lihat di depan gue dia ketangkep. Gue panggilin sini banget, yang gue dari angkot sini. Dia panik mungkin nggak ngeliat gue. Padahal kalau dia nggak panik, dia hajar begini, masanya nangkep dia lepas. Oh lu ngeliat itu kan? Depannya bang gue bilang teman gue lepasin. Gue bilang kayak gitu. Cuman nggak dilepas. Tapi dia nggak berarti gue, dia panik. Karena baru mungkin kelas 1 ya, kejadian kayak gitu, tangkep. Berarti lu emang sering dibantai sama Teddy boy ya? Tiap hari. Kelas 2 boy posisinya ya? Dari kelas 1 sampai kelas 2. Kelas 2. Karena emang lu dari kelas 1 tuh emang udah diincar banget ya boy. Udah TO ya. Semua anak out Parung khususnya nih di Parung
yang baru daftar aja itu udah jadi TO sama musuh. Karena perbandingannya jauh. Kita ribut aja kan, ribut sama TNI kan, lu bayangin kan dia berapa orang, ratusan orang kan. Kalau dilawan sama AUT itu bisa 1 banding 50 orang masih lebih. Out Parung paling banyak 6 orang. Oh itu lu badan lu gak apa-apa boy ya. Oh pikir mereka lu bangun minum air lari lah mereka, oh sangka lu teknik boy pasti ya kan. Pikir mereka kan di zaman itu kan anak sekolah Semua udah dibagi lu bangun, wah anjing ini orang gak apa-apa, sakti nih orang, lari lah pas gue takut. jujur aja di zaman gue mungkin emang pegangan itu semua pasti punya, khususnya musuh-musuh gue. Oh pasti ya Pakai karena yang gue rasain bentrok sama musuh ya kita, dia ngebacok kita ngebacok dia, ya nggak kenapa-napa. Kayak tragedi Gamayat, tragedi Gamayat tuh seru tuh boy. Itu di situ ada Hendrik gitu Hendrik. Itu out mental di situ. Gua aku gitu. Itu sih awalnya janjian boy. Janjian kelas 1. Oh janjian kelas 1. Lu udah kelas 2 kan? Gua kelas 2. Tesla kelas 1. Oh tes kelas 1. Di situ gua kelas 2 berempat orang. Kelas 3 ada kurang lebih 5 orang. Oh kelas 3. Bukan kelas 3 ini, kelas 3 luar dari AUT 1 orang. AUT kan kelas 3 cuma 1, Dayat. Oh Dayat. Sisanya dari kamu yang pada jagain adik-adiknya. Tinggal ikut ribut. Nah, ributlah mereka bentrokan Gang Mayat nih. Bentrokan Gang Mayat. Gue kelas 1, kelas 2, kelas 3 di belakang. Karena emang kita kan kelas 1 emang kita ngetes kelas 1. Oh berarti emang sengaja kelas 1 ya? Maju lah, jeder. Mundur, anak AUT. 4 kali mental. Itu anak PD-nya abis boy. Kalau dibilang abis gue nggak tahu, tapi pas awalnya gue nggak tahu nih, cuman pas 4 kali mental, ini sampai Hendrik mental kan mental sendiri kan namanya, cuman di Parung tumbang nih, iya. Orang Mayat. Iya itu tragedi banget gue Gang Mayat ya. Tragedi, buat gue pribadi tragedi juga. Terus gimana? 4 kali balikin mental, gue penasaran, gue bilang bagi ke BR, pas gue lagi ke depan, ya emang gila, ternyata tadi kelas 3 semua. Jagoan abes. Oh lu tahu gitu mau ngomong musuh gua semua. Ya wajar kelas 1 gua mentang, dibacok juga ketawa. Oh dibacok ketawa, tadi itu. Oh lu udah sampai ngebacokin gue. Gua sempet, anak-anak juga ada di kelas gua kayak Hendrik, teman-teman yang lain tuh sempet semua. Oh udah pernah ngebacokin. Capek tau nggak sama dia ngelawan ban. Oh berarti sakti ya waktu itu zaman itu. Sakti ya mas. Makanya gua bilang kalau pas di zaman ini ada yang bilang nggak ada tekbal-tekbalan, bohong. Sebenarnya bukan masalah pengecut, buat gua pribadi itu mau obat pede. Buat pede, berpegangan lah ya. Iya lagian di Parung tau sendiri kan. Karena nggak mau mati konyol boy. 1/1000. Iya sih. 3 tahun ngelewatin depan sekolah musuh. Pas gua kelas 2 gua tinggal sendiri. Sendiri gua kelas 2 sampai kelas 3 lulus. Nah, itu di tragedi Gang Mayat itu 4 kali mental. 4 kali mental. Soalnya gua nggak, namanya gue tiap hari lewatin TNI, gue tahu TNI kayak gimana kan, gue tahu jagoannya siapa. Dibilang mental mungkin sampai yang semental itu gue baru ngerasain 3 tahun sekolah. 3 tahun sekolah lu di situ tuh benar tragedi lu mental 4 kali ya. Lagi itu gue jadi korban di situ. Kalau kena? Karena dibacokin. Oh lu kena? Diginiin sama Tridharma. Pas ngetos nih. Ngetos. Gue bawa batangan dari rumah 17 waktu itu. Oh, sedia bayar itu 17 batang. Pas kejadian gue kebagian terakhir pedang ada 1 meter segini. Pedang dari beli tuh. Yang dari beli pedang samurai itu. Dari beli itu. Tok tak copot. Ini kalau gue hantam sekali lagi nih pedang kental. Gue pikir bakal jadi penyakit buat gue. Gue kasih kan tadi tuh pedang. Gue pikir selesai. Taunya gue malah ditangkap. Oh ditangkap lu? Padahal lu udah lah itu lu kasihin ke dia. Itu tanda nyerah kan, gue bilang. Gue akuin kekalahan gue. Gue lempar pedang. Taunya gue ditangkap. Ditangkap lu? Semua nyamperin gue. Oh dibagiin? Bukan dibagiin lagi, gue disayur loh yang mandiri. Koma gak? Enggak. Oh enggak apa-apa. Gue inget banget tuh. Damsik, kalau nggak salah Damsik namanya sama Negro. Negro ngambil gue pelurit, masukin badan. Oh di ini ya, bagi lu. Tarik ke belakang. Terus sobek sih sister. Sama TDLW itu kaki ini. Hantem, boloknya putih banget.
Oh, masih inget banget ya? Iya inget gua. Mati lu, gue bilang anjing lu, gue bilang aku sampai gue cuma inget celana. Oh nggak apa-apa terus kata gue lagi gini habis udah gue bilang udah gue capek lepas lah gue. Oh dia lepas gitu aja? Ya. Oh karena mereka membajukin tuh nggak apa-apa woi. Iya di saat itu mereka nggak tahu gue kenapa-napa atau enggaknya. Cuma mereka udah membajukin ya, juga udah sih. puas lah mereka itu kan. Udah, dan gue juga nggak tahu bisa nggak kenapa-napa gitu kan. Saksinya banyak nanti coba lu undang anak-anak yang kejadian di situ deh. Tragedi Jamayat kayak Hendrik lah nanti mungkin dia punya ceritanya atau Robert yang lain. Udah dari itu kan udah kawan-kawan gue pada nangis nih ngeliatin nih ada temen gue nangis bohong pada anak. Dia boy mati. Gue bilang enggak gue nggak apa-apa gue bilang. Oh lu nyamperin anak-anak lagi? Ya. Berarti itu yang kelas 1 kayak gitu udah mental lah ya berarti. Mereka ngeliatin nggak mental. Jadi kejadian mungkin jarak sekitar 20 meteran. Kan prinsip gue gitu sama anak-anak Parung khususnya gue bilang gue nggak mau setiap kali ada tamu datang ke Parung janjian segala macam jangan sampai tamu yang kena. Kalau mau jadi korban tuan rumah. Kayak gitu malu gue bilang. Pesan buat basis kalau sampai ada tamu datang tamu yang kena. Kalau mau mati kita aja jangan tamu. Malu ya boy. Jangan dulu. Kayak gitu. Top itu. Berarti mitosnya lu mati lagi tuh boy. Itu lebih ceritanya lebih nggak tahu lagi biasa. Berarti lu termasuk lu itu pecah juga tuh. Ya kalau mau bilang cukup lah. Kalau ukuran mati gue udah hampir. Ya buat ukuran mati 2 kali mati. Cuman masih dikasih umur aja. Bukan masalahnya atau gimana nggak. Belum waktunya gue mati dari Tuhan. Tapi boy, ini kedengeran banget tuh nama lu nih di Parung sampai ke Ciputat, Tangerang. Itu emang lu suka ngejalanin ke sana sih, Kalau jalan pernah beberapa kali main juga ke Parung Panjang. Ya mungkin nggak tahu lah namanya berita kan ya, berita sampai Kerangkas juga. Tahu tuh ya anak-anak STM sana, kawan sana taunya out Parung. Boy kan, boy. Taunya mereka itu out itu adanya di Parung. Oh, pikir mereka gitu. tuh. Iya. Mungkin berita lebih jauhnya, ya basis mereka juga kan ada kan yang di daerah Parung ada. Karena kan Parung itu perbatasan, ujungnya kota besar kalau gue bilang. Bogor, Jakarta, Depok, Tangerang. Di situ. Tapi lu emang pernah jalan ke Pernah. Basis Parung doang? Kadang gue cuma ngalong-ngalong aja. Ya harus Parung doang gitu, gue bertiga. Kalau gue buat begitu, karena gue beban gue waktu masih sekolah gede. Gue dititipin sama orang tua temannya satu angkatan gue. Orang tua nitip, ibu nitip si ini ya, dia bilang, oh nggak mau kan gue mesti jagain dia. Di satu sisi gue punya kakak kelas, nah ya, gue juga kan mesti jagain kakak kelas gue, karena tradisi kita kakak kelas udah nggak boleh ikut-ikutan, fokus lah buat lulus. Sedangkan gue sendiri siapa yang jagain? Iya sih. Ya, itu satu sisi. Dan di sisi lain juga kita harus, ya kalau kita nggak nongol di basis, di jalur, mati lah. Out Parung mati. Berarti lu lebih sering di basis apa emang sering ngalong-ngalong juga boy? Kelas 1, kelas 2 di basis. Sampai kelas 2 gue udah nguasain jalur waktu itu. Udah nggak ada musuh. Udah nggak ada musuh ya? Udah nggak ada musuh. Karena musuh gue nggak ada berani waktu itu. Emang kelas 3-nya ya? Kelas 3-nya yang gue incer. Jadi pas kelas 3-nya lulus, dia kan bingung. Soalnya gue ngantem kelas 3-nya dia aja masih berani. Gitu, kelas 3-nya ya maju mundur wajar itu kan. Itu pas mereka kelas 3-nya lulus udah, yang seangkatan gue itu, gue bilang gue udah gak ada musuh. Gue lari lah Jambu, Bang Hendrik tuh. Ngalong. Itu adik kelas kurang ajar itu buat gue. Hendrik ya? Iya, paling sial. Asli. Lo ngerasain juga boy di Jambu boy? Lama. Oh lama di Jambu ya? Jambu sama Harang. Oh ngalong lu ke Jambu ke Harang. Gimana tuh boy? Lu ngalong-ngalong ke Jambu. Lu ributnya apa? Cerita apanya nih? Lu ributnya karena kan setahu gue nih Jambu, lu kelas 2 ya, Jambu tuh belum aman juga boy. Masih rada-rada. Ada yang jebak waktu itu ya kan? Nanti yang jebak. Itu gimana boy menurut lu? Ya kalau ribut sih kita nggak ada waktu di situ. Karena musuh kita kan di situ ada yang pagi, ada yang siang. Kadang gue sampai gila-gilanya sama Hendrik itu gue tidur di halte Jambu 2 telepon umum.
Oh iya, halte dulu ada halte. Gue cuma jualan koran sama dia. Pakai baju seragam. Oh lu gembel lah. Gembel. Kenapa gitu? Itu sambil mantekin TND, mantekin musuh aja. TND yang pulang sore. Kan niat banget ya? Bot, emang kayak gue bilang di kelas ruang aja. Iya. Karena gini, di audit itu kita jadi adik kelas, kita ngikutin kakak kelas. Pas kita jadi kakak kelas, satu kita dijaga sama adik kelas, kedua kita juga harus ngikutin adik kelas. Gitu. Iya. Mau adik kelas mau gimana ya kita ikutin. Maunya dia. Berarti dia ngajakin lo. Ngajakin gak bener mulu gua. Tapi lu pernah ngerasain banget boy di jamu berarti kan? Lama di jamu. Sampai mancur ya kan. Kita ribut pertama kali kejadian ribut di mancur mungkin setahu gua itu tahunan gua. Oh iya, karena kan emang jarang boy kalau dibilang kalau mancur. Karena mungkin tahunan dulu ada lah di laut mancur. Bukan waktu itu kayaknya mancur. Ada. Gue lupa ini tak Kadir mancur bukan? Kadir. Pokoknya gue nggak tahu ceritanya itu. Gue cuma dari lu ngejalanin lah ya. Dari rumah Hendrik. Dari rumah Hendrik bulan puasa. Lebaran kurang 3 hari. Alik kelas mancur. Gua Hendrik, Madun, Gojek, Iwan, Jaluk. Oh ingat banget orang-orang ini. Itu awal mula kejadian ada ribut di mancur. Posisi malam. Oh malam. Jam 7 jam 8. Itu sampai dari rumah Hendrik turun di mancur. Nah ada yang nyampein lah nih kawan-kawan kan di situ banyak anak PGRI 3. Maksudnya anak-anak SMA ya. Ada yang nyampein yang nyari dulu si Incek TD kita Jalan Baru. Yang mana samperin sama Madun. Mana namanya Cek? Bangun lah. Ada gue gue paruh atau lu nyariin dia. Ayo jadi dimancur tuh. Ya. Diem aja tuh. Dingin sama Madun. Pada PD itu ya? Ditabuk sama Madun. Tapi kan itu kan dimancur nggak sih TD boy. Posisi TD boy. Justru itu gue kejebak. Terus tabokin bangun semua TD semua ternyata. Banyak tuh. Ada di situ lah udah dibentrok ribut Pak Pipo. Alumni turun namanya Morgan kalau nggak salah. Wah Morgan ya bukan TD, emangnya ada ditampol. Morgan serem namanya di zaman itu kan. Gue sempat dengar dari alumni ditampol sama yang gue. Jadilah tarik itu. Diwanjir Pak tunggu ngambil bayar dulu. Nggak salah mau CR3 mau pedang berapa lah gua kalau nggak salah. Oh itu si Jebok ngambil ya? Pulang dulu. Bakut dulu tuh. Iya anak bakut dulu. Kemarin lari ke mancur dapat bayar lari ke mancur ke tengah ke gor dalam gor. Pancing ke gor. Bentrok kan situ tuh. Tuh kacau juga tuh. Lama tuh ribut di lama cuma korban aja. Siapa korban? Lama alumni TB. Oh si itu tuh alumni TB itu. Bukan itu. Bukan. Karena mereka alumni TB masih suka ikut itu boy. Setahu gua. Setahu gua masih dibacokin dong anak-anak. Bolak-balik. Parah. Dibacokin depan, dibalikin belakang, dibuang ke lokan. Oh parah boy itu boy. Sempet koma. Gua juga liburan gua 3 hari men. Oh lu dengar kita sempet koma mereka. Ada informan. Ada informan, nggak tahu dari kawannya Hendrik sama Iwan tuh nggak tahu anak mana lah. Jam 4 pagi sahur ditelepon mati. Kamu dulu dicari sama orang gedung badak. Oh dapat infonya bocah mati tuh. Terus nih jam 4 pagi BR ngumpulin ikat buang Ciliwung tandain. Biar kalau digerebek nggak ada barang bukti maksud gua. Wah mental lah gua. Terus mencar tuh. Tuh pas saya tuh nunggu tuh kabar mati enggak tuh ngumpet tuh gua main yang lain gua nggak tahu pecah kemana pokoknya mental ceritanya nyebar itu berapa hari gue lu buron sebenarnya nggak lama gitu pas gua denger info lagi ada kawan yang ngabarin dari Bogor ditelepon nggak mati cuma koma taunya balik lagi gua main ke Bogor malam takut ribut lagi perang lagi sama TD juga. Pokoknya itu seadanya mau TD. Pokoknya kejadian udah waktunya itu tuh mau yang penting musuh gua. Iya sih. Mau TD sekali Bastar. Pokoknya musuh. Bantai. Preman juga ya. Sering. Hendrik juga sering gitu. Sama cawa-cawa Jambu 2. Iya. Berarti emang di Jambu lu rasain seru juga ya? Seru. Jambu seru. Karena kita ngerebutin Jambu itu sempat ngerasain biarpun nggak sepenuhnya. Karena zaman gua kelas 1, kelas 2 itu nggak bisa lewat Jambu. Yang ngerasain juga. Nggak bisa.
Kalau jamu aja mungkin bisa dibilang kalau benar bukan banyakan tulen itu nggak bisa, tapi nggak bisa bawa tamu. Karena emang waktu itu di zaman itu kan emang mungkin rata mulu ya. Ya emang makasnya sekai sama itu. Cuma punya mereka jamu. Karena jamu mau bareng gitu banget boy, balik bareng ya boy. Ya akhirnya rebutan itulah sampai akhirnya dapet jamu gua. Banyak di gua kelas 3 lah, pokoknya pas mulai Hendrik naik kelas 1 pertengahan mau ke kelas 2, gua sama Iwan Jambu kelas 3. Anak out aman lah di Jambu. Amannya. Itu semenjak lu ngalong-ngalong baru aman boy. Gua paling dengar cerita yang seangkatan gua. Aman. Pernah 2 kali boy gua dibantai sama tadi. Lah lawan gua dibantai sama tadi. Gua pulang anak parung aja bareng sama gua. Sengaja gua suruh atung. Sayang kalau dibantai deh kan kerja. Udah pas gue nongol gue cuma boleh lagi deh berhenti semua tadinya masukin lagi barangnya udah boleh lah. Oh karena si Atung itu dibantai mulu karena nggak tahu nggak ada lu kali boy. Ya mungkin sebenarnya kejadian yang danger banyak. 17A tuh 17A juga 17A gimana? Ulang tahun dede. Oh ulang tahun dede. Albes. Oh itu disebutnya 17A. Cuma datangnya Albes tuh ratusan orang tuh banyak tadi dari lapangan sebelah sampai depan Ponyok penuh tadi. Oh itu lu parung doang? Gue 8 orang. 8 orang? Jalan pulang, lu zaman dulu ada bis bintang 3 bis 90 isinya cuma anak out sama penumpang 3. Terus? Sampai jalan baru, raskal udah banyak. Gue tadi ulang tahun, ntar aja bareng. Nah, anak-anak di luar takut loh, nggak berani pulang, bareng ya. Out lah jalan, dan di situ ada anak raskal 1 ikut ke out pulang. Itu nyata banget kejadian itu, hitungannya gue dilindungi lah katakan. Musuhnya nggak berebut. Sampai depan tadi nih, emang anak-anak udah gue siapin, BR buat semua buat tangan semua. Dari jauh, BR udah keluarin gitu bis. Sambil bis jalan kan nyala tuh. Sampai depan Tridharma, out parung nih, mana yang ulang tahun, ayo gue sambut. Begini semua. Oh duduk semua. Pada ulang tahun nih boy. Ulang tahun. Gue bilang itu benar-benar gue beruntung. Pada duduk semua cuma 1 yang naik duit diri. Boy, gue nggak mau ribut sama lu. Gue nggak ngerti, gue cuma jawab terserah lu, gue mau nyambut ayo. Oh itu sih, itu anak tadi yang bawa parung. Oh yang bawa parung. Ya, di kelas 3 tuh, gue masih kelas 2 waktu itu. Oh dia yang dulu pernah bentuk sama lu kali boy? Bukan dia, atasan dia lagi. Oh atasan dia lagi. Oh dia baru naik kelas 3. Oh. Itu asli. Kalau sampai kejadian gue jamin anak out bisa mungkin dari 8 orang itu bisa setengahnya lewat. Bisa setengahnya mati kalau sampai kejadian. Karena musuhnya nggak bisa hitung. Untungnya lewat ya boy? Untungnya lewat. Gue bukan ngerasa di situ hebat, bukan ngerasa sombong, gue beruntung. Lewat dari dia gue ucap alhamdulillah, gue bilang nggak jadi ribut. Karena emang mungkin di Parung jalur situ udah kenal mau Ya mungkin dia punya tujuan yang lain kali tadinya ya. Mungkin siapa yang target dia kalau sampai bentrok sama out duluan. Karena kan out lumayan keras juga. Iya sih. Kerasa. Gue jamin tadi masih lebih gerah lawan out. Karena bukan cuma tadi Parung aja di situ. Tadi Parung udah cukup kewalahan, tau nggak tadi jalan baru. Tadi dulu dia sama Broy kereta tuh, Broy sama siapa Belang, nggak tau lah sebelah, pokoknya dia tuh terkenalan tuh kereta. Sempet nyobain tadi Parung, kayak out Parung. Oh sempet, pokoknya semua basis. Jalur situ mah udah rasain tuh boy. Mereka pada penasaran kenapa segitu susahnya out Parung ditumbangi di zaman itu, tapi karena emang lama mungkin udah punya nama boy dan udah ya pasti orang-orang mendengar tuh boy, lu udah hampir dua kali dimitosin mati dan akhirnya lu masih berdiri sehat-sehat aja. Alhamdulillah masih dikasih umur sampai sekarang. Alhamdulillah boy. Emang perjanjian ya, tradisi buat di out Parung itu semua harus isi. Oh berarti harus Parung isi ya? Iya. Bukan masalah tato, bukan. Karena emang daripada mati konyol. Daripada mati konyol, itu buat jaga diri, gitu kan, buat jaga diri. Karena gue juga mungkin kalau basis Parung kayak basis saya, ada di atas 10 orang gitu kan, nggak perlu itulah, nggak perlu misi. Iya.
Tapi lu waktu di AUD pernah ditangkap juga, Boy? Tangkap polisi? Aku tangkap di Bogor, cuma ketangkap lepas. Oh. Kemudian ngerasain nyalain Kebayoran. Kebayoran? Kebayoran. Lu ngejalanin? Jangan. Ceritanya gue di AUD? bukan AUD. Gue ceritanya kawan PS, namanya Rangkas Mitra, namanya Ceko. Boy ikut gue yuk. Gue mau jalan sama Rangkas Mitra, nembusin Dayak. Ya gue kan ada yang ngajak, ya gue mau ikut sama dia juga berdua nih. Itu Rangkas Mitra kawan lu? Tapi udah pindah Mensis. Deket lah gue sama dia ketangkap aja sama gue. Jalanan gue pengen tahu. Lewat 2 mile tembus, Dayak tembus, bentok-bentok di PGA Mbak Bulus. Oh jauh juga, Boy? Lumayan. Nah, itu seru juga tuh. Awalnya gue diem aja, berdua gue diem. Pas ngeliat musuhnya ada dia bilang gini kan, orang tuh udah turunin, gue bilang masih nyak turunin ya, nggak greget. Oh nggak greget. Gue diem aja, gue pas musuh gue itu ngeluarin kelewang, gue nggak tahu borcil atau kampung Jawa di situ ya. Kayaknya punyanya di zaman itu masih borcil kalau nggak salah itu. Daerah sana ya, Boy? Daerah waktu dulu. Ngeluarin kelewang gede, masuk gue ngeliat mana BR, gue loncat sama temen gue berdua doang tuh? Iya. Loncat sama temen berdua sampai depan. Lalu gue udah mesen nih dari jalan, kalau mau lari ajak gue nggak tahu jalur. Lu tinggalin gue. Tapi lu jawabanin dulu tuh? Ikutin dulu. Gimana tuh mereka tuh? Ya, lama juga tuh ribut tuh? Nggak begitu lama, cuma ada masa biasa. Masa pas gue nengok ke belakang ada kiri, anak-anak yang membawa gue pada kabur. Tinggalin lu? Ada loncat ke tol. Jadi mereka pada tol lari, gue mau lari kemana? Gue sama temen udah naik bis lagi gue. Oh naik bis lagi lu? Naik ke bis, barang bukti banyak masih di dalam. Oh lu pegang ya? Karena lu pegang? Dibuang di kolong. Oh dibuang di kolong bis. Terus? Stop lah mobil Pajero, gue pikir siapa? Gue bilang gue kayak kenal nih mukanya. Soalnya tuh buser-buser yang pernah gue liat di TV patroli. Oh, lu kenal itu? Kayak wah ini habis. Terus gimana? Ya bisa kemana-mana tuh, Boy? Leyak lo. Oh leyak. Jemur di jalanan. Nah, tapi lu doang berarti? Ada anak Sastrika. Oh, ada. Tapi emang kebanyakannya dari Rangkas Pitung. Pas kereta. Kalau di itu berapa orang? Kayaknya ada 8 orang. 8 orang. Dari satu bis. Ada satu bis. Satu bis AC full. Karena barang bukti ada, Bu ya. Ya kan pada lari. Barang bukti ada dan akhirnya lu ketangkep. Berarti dimasukin kemana, Bu? Dibawa ke Metro Mini. Masuk ke Metro Mini. Di jalur nih, gue duduk paling belakang nih. Ditanya. Nah itu musuh kan ada yang ikut di dalam. Dilihat di situ ada bata merah. Dalam bata merah itu kan jalan pintu. Oh, bata merah. Jalan pintu bis. Kata musuh, ini punya siapa? Nggak ada yang ngaku kan, emang nggak ada yang bawa. Ini punya siapa? Aku. Ngantem beda-beda. Siapa yang duduk belakang? Gua angkat tangan. Saya Pak. Ini punya kamu? Bukan. Ngaku? Bukan. Diambil bata, dihantam muka gua. Cakup bata. Oh ditampulin tuh. Itu puasa yang mana, Boy? Bayaran lama. Lama tuh, Boy? Handangnya? Enggak. Gua ngamuk di dalam. Gua bilang sama Naksa Smita, kalau gua nggak keluar, gua bilang gua habisin semua di bawah. Berarti akhirnya lu minta tanggung jawab ke Naksa Smita ya? Ditebus. Oh ditebus. Ditebusin sama Naksa Smita dari Rangkas gitu. Dari Rangkas itu yang nebusin. Orang jauh, bukan orang baru yang ngajak-ngajak gue suwe. Berarti lo semenjak di AUD belum pernah gue yang ketangkep polisi ya? Yang paling ketangkep keluar. Keluar. Langsung ketangkep pas tau beli formulir. Kalau di AUD. Hah? Beli formulir AUD. Beli formulir AUD? Iya. Gue pulang bareng sama anak AUD. Gue kan ambil formulir pakai putih karena lepis. Nurunin lah dengan kayak. Oh lo pakai lepis? Pada sobek formulir. Tuh belum masuk AUD baru ngambil formulir. Oh udah ketangkep? Nggak sialan ya. Tanya polisi, mana? Saya SMP Pak. Dia lihat anak gue SMP, baru daftar Pak, dilepas gue. Dilepas lagi tuh. Berarti itu doang tuh waktu daun. Ya, kalau ketangkep di jalan ya paling gitulah. Sekarang masih kenakalan aja, Boy. Masih kenakalan. Masih kenakalan di zaman gue kenakalan. Nggak ada yang namanya kriminal, masih kenakalan.
itu kembali lagi boy, itu berarti lu emang di Parung nggak sama di Parung nggak ngalung dulu boy ya? Itu lu ngalung di Jambu doang? Ya kemana-mana sih, cuman rumah gua buat rumah gua kedua ya Jambu. Rumah ketiga Haram. Haram. Oh di Haram juga Haram ngerasain? suka juga, ngerasain juga. Lama lu di Haram? Nggak lama. Tapi ngerasain boy di Haram? Ngerasain juga. Gimana boy? Cuman kan begini, kalau kita namun itu memang adik-adik kelas emang kalau dibilang kurang ajar dibilang enggak juga kurang ajar. Kadang kita nggak dikasih berantem. Berarti lu ngerasain ini? Karena kampung lah, nggak mau sampai gitu. Kadang dijaga nih, mau ngalung ke terminal pernah, mau nurunin, mau kemana tadi nih gua, sama anak kelas 3 nggak boleh. Jangan, kamu. Dan gua kelas 1 di situ, kelas 1 gua kelas 2, benar-benar dijagain, mau ngalung kemana juga. Kecuali kita bentrok di jalan, pasti jalan kita bentrok mau nggak mau, kita bisa ribut juga colong-colongan sama tuan rumah. Iya sih. Bener-bener kalau tahun dulu itu bener-bener dijagain, tradisi banget. Ya. Kamu pokoknya datang senang, pulang senang. Iyalah, karena kan emang kamu mau nggak boleh di ini boy ya. Ya. Terus boy, lu singkat cerita lu kelas 3 udah enak boy? Udah nggak Udah nggak suka itu boy? pernah taikin tadi kelas 3. Udah kelas 3. Taikin tadi ini 1 begini, naik lagi 2 begini, totalnya hampir sekitar di atas 10 orang dalam bis gua. Lu sendiri? Gua sendiri. Ada naskah 1, naskah kalau nggak salah naskah Depok kan Parung. Gua ledekin dia aja, mau bayar nggak? Gua bilang, agak orang mati gini kan, ya gitu. mati ini udah pucet. Udah kesel lu pucet? Kalau pucet, kalau tadi ini gua panas longosai ke belakang, gua kesal kan ya mukanya. Gua keluarin golok gua bilang gua bawa golok nih, kalau gua mau gua bacokin lu semua, gua nggak mau berantem, tanggung gua. Udah jagoan ntar pulang. Dari 2 udah masuk. Ya boy. Udah pas turun salaman sama Tede. Oh itu duluan. Nah juga. Iya, sama Tede ini turun pas di depan Tede turun dari bis, pada salaman sama gua. Boy duluan bilangin sama jagoan lu ntar tungguin gua. Pulang. Gua bercanda. Buset pas gua pulang, tungguin gua habis jagoannya anjing. Oh itu pas berangkat. Pas berangkat. Pas berangkat. Iya, gua cuma bercanda doang. Pas pulangnya gua beneran ditungguin. Lu sendiri lagi? Di Gampure, gue pulang waktu itu sama Atung Logel berkabut biasa. Ya cuma kan bisa keadaannya tuh kadang udah lewat dari jam 1 itu udah nggak macet ya, udah bisa nyantai nggak jalan ya. Ya cuma bak pipok dari bis ke bawah doang. Oh, nggak nggak ini ya boy. Cuman gue nyesek sama tetenya itu, orang gue bercanda, dia bilang beneran gitu lagi. Karena emang diincar juga boy kalau boy itu. TO gue zaman itu, TO asli. Tapi enak ya boy waktu kerasin banget boy namanya di sekolahan boy, namanya persahabatannya boy. Apalagi dia awal boy. Asik, nggak nyesel gitu, nggak nyesel. Tapi lu ada penyesalan nggak boy? Penyesalan ada. Apa yang lu suka di sekolah? Gue mau bacok ibu. Oh itu yang lu sesel banget. Iya. Udah sempet. Kalau nggak ditarik teman gue, palan belah. Kenapa tuh? Di depan Tede. Ini gue setiap lu sampai depan mau dapet Tede, itu jendela biasa tutupin. Jendela gue bilang mana-mana, tetep biar penumpang nggak kena. Nah, udah selesai, bantai lah tuh dari door tuh ibu teriak-teriakan. Wah, bikin panik. Gue bilang udah nyantai aja. Suami saya anggota. Gue nggak tahu anggota pengajian apa anggota apa. Terus udah diem. Malah teriak-teriakan aja. Gue bilang golok mati lu anjing. Gue bilang diem. Tarik malah. Oh lu gila ibu. Oh ibu. Karena mungkin ibu panik, lu takutnya kebawa panik juga gitu boy ya. Berisik bukan. Terus hampir kalau nggak ditarik belah. Itu yang paling gue nyesek kalau bukan minta maaf mulanya. Oh dia ngerasa penyesalan banget ya. Karena gue mikir gimana kalau lucu jadi orang tua gue digituin sama orang. Ya, perempuan sekuat-kuatnya perempuan pasti mentalnya lebih beda dari laki-laki. Oh iya teriak boy ya. Memang dia bawa anak kecil. Anak kecil. Oh iya penyesalan lu boy ya. Itu doang. Gue ngebayang kalau itu orang tua gue kayak gitu, bilang durhaka gue. Iya. Itu hal lucu lu gue ya. Lah, lucu hal lucu. Ya, kalau dibilang lucu itu juga masa-masa berantem buat gue lucu. Oh, lucu ya? Karena kalau kita mau ribut itu kita acak suitan dulu, gue dulu yang maju kayak gitu. Itu buat bercanda malah kan apa berantem. Biar nggak terlalu tegang ya boy. Biar nggak tegang sama Deden, terus itu Deden tuh main sama. Oh cakap panjang tuh. Pulang dibantai sama Tede.
emang musuh gue kan Dede ya. Kalau sekarang kita dia di zaman itu gue nggak tahu nih cuman kalau dari Farung Dede masain segala itu di semua basis itu main juga sekolahnya gue ya semua basis Dede itu bisa dibilang Barcelona itu tumbang sama Dede di tahun itu karena emang banyak nih maksudnya udah banyak salon gue aku salon. Nah boy, sebenarnya kan emang sekarang nih media sosial emang zaman sekarang boy ya media sosial tuh minta tawuran di videoin boy, minta tawuran di videoin apalagi sampai sering banget boy namanya kedengeran jatuh korban gitu boy apalagi barangnya panjang-panjang boy menurut lu tawuran sekarang sama tawuran dulu tuh bedanya apa sih? Sebenarnya kalau buat berantemnya nggak ada bedanya cuman yang salahnya ya gimana ya anak-anaknya aja yang pada bodoh tawuran yang jadi di zaman kita kan zaman gua kita berantem kita tawuran buat bertahan mau sampai sekolah sama pulang ke rumah kalau ini diniatin iya kalau mereka niat ya malam lah jangan malam anak kan tidur iya sih gua bilang saran gua dalam sekolah sekarang sekolah lu 3 tahun ribut menang kalah itu biasa nggak bakal selesai sebelum lu lulus jadi ributnya ya nggak usah yang ini aja lah lu cuma ributnya gue pikir kalau jiwa muda ya nggak bisa dilarang gue tahu gue paham cukup buat bertahan aja mau lu mau berangkat sekolah ada musuh ya udah kalau mau perlu dilawan kalau perlu lari dan kalau emang harus dilawan nggak usah sampai segimana sayang cukup lu bisa lewat sampai ke sekolah sisanya lu kalau bisa bertahan biar sampai rumah jangan nyari kalau nyari itu bodoh namanya berarti apalagi zaman sekarang kayak gitu korban itu ya pembunuhan banget tuh ya ya gue bilang kalau emang lu sayang sama temen lu peduli sama kawan lu lindungin tapi kenyataannya zaman sekarang apa? tinggalin bocah ribut disuruh maju paling depan udah kena didiemin iya jadi korban mati siapa yang mau tanggung jawab? Temen nggak bakalan cuma sehari 2 hari mereka peduli kalau dia jadi batu nisan mah iya jangan kan yang jadi batu nisan yang masuk dalam penjara aja paling lama 1 bulan 2 bulan kawan-kawan peduli sisanya udah ya intinya lu berjuang di jalan yang salah nggak ada penghargaan nggak ada kebanggaan setelah lu ketangkep atau mati itu baru hilang beban kita anak ini nah berarti pesan gue itu karena kawan ini buat apa sih boy ya karena kan di zaman dulu ya kita bentrok karena mempertahankan diri untuk pulang dan pergi sekolah tapi kalau zaman sekarang sampai dibuat game boy sampai niat gitu boy ya selalu bareng-bareng yang gitu boy ya kacau nah kawan itu sekilas tentang cerita tentang Game Boy Out Parung nah berarti kalian bisa ngambil kesimpulan nggak sama ya namanya kalian di sekolah tuh niat untuk berantem nggak boy ya? Iya. Karena kalian bisa lah ngatur waktu kalian dan itu positif lah intinya ya boy ya? Ya, lagian kita harus tahu di zaman sekarang ini eranya era digital untuk bukan zamannya ngadu otak ya boy ya? Oh, dan dengar juga nih boy, lu katanya punya percetakan gitu boy? Ada sampelon. Di mana tuh boy? Ya di rumah. Di rumah. Jadi produksi di rumah. Jadi kawan nih Gebo juga dia salah satu punya percetakan juga nih di rumah. Mungkin IG-nya ada boy ya? IG ya? Ada IG. Nanti kita di deskripsi kalau emang kalian biasanya juga anak-anak sekolah kan suka bikin baju nih. Bisa aja jadi referensi buat Gebo ya boy ya. Harga miring. Kayak bis. Oke deh kawan, ini kita nanti kita ketemu lagi boy ya. Makasih atas waktunya boy. Dan jangan lupa subrek. Jangan lupa subrek. Share, like, and comment. Oke kawan, thank you.